kami nih dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi autis kami di sekolah SLBN 1 Martapura. Nah, dosen pengampu kami yaitu adalah Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, anggota dari kelompok 3 ini ada Alina, ada Aprilia Fitriani, ada Gina Sofa Zaina, ada Nadia Maulida, ada Siti Nurholisa, dan ada saya sendiri, Umi Latifah. Dan di sini tertera nama IG kami, silahkan di-follow ya teman-teman. Baik, outline-nya pertama kami akan menjelaskan tentang layanan intervensi guru, lalu ada kurikulum sekolah, layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru, juga ada sarana prasarana, layanan intervensi orang tua, ada juga identitas anak, riwayat kehamilan dan perkembangan anak, serta hasil analisis identifikasi, serta ada juga nih beberapa dokumentasi. Baik, materi pertama adalah layanan intervensi guru. Nah, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siti Nurholisa. Silakan kepada Lisa. Oke, jadi ini ada layanan intervensi guru. Yang pertama ada profil sekolah. Jadi nama sekolah yang kami observasi adalah SLB Negeri 1 Martapura. Dengan kepala sekolahnya itu Bapak Muhammad Sayuti SPD MPD. Status kepemilikan sekolah ini adalah pemerintah daerah. Terus alamat sekolahnya ada di Jalan Chandra Kirana, Kelurahan Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode posnya yaitu 70651. Emailnya adalah slbnmartapura@gmail.com. NPSN-nya adalah 30314336. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kurikulum sekolah. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum K 2013, tetapi dimodifikasi sesuai dengan kemampuan si anak. Selanjutnya itu ada layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, yang mana perencanaan pembelajaran ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya pihak sekolah itu melakukan identifikasi dulu terhadap anak yang didiagnosa atau yang diduga sebagai penyandang autis. Yang biasa melakukan identifikasi sendiri adalah pihak yang memang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pelaksanaan pembelajaran ini biasanya guru menerapkan sebuah kebiasaan yang selalu dilakukan sebelum siswa diberikan materi, misalkan seperti membaca doa dulu sebelum belajar. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri itu disesuaikan terhadap tingkatan kelas si anak. Seperti anak yang kami observasi ini, itu biasanya diberikan gambar untuk diwarnai atau dilihatkan video. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran, yang mana dalam evaluasi ini biasanya guru memberikan soal yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan si anak. Nah, biasa yang diberikan guru kepada anak yang kami observasi itu berjumlah kurang lebih 30 soal dalam bentuk pilihan ganda. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh yang lain. Selanjutnya ada sarana dan prasarana serta kendala. Yang pertama ada kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Di sekolah ini untuk sarananya sudah ada, tetapi untuk prasarananya memang belum lengkap dan sedang di tahap untuk proses melengkapi. Karena kurang lengkap ini, jadi prasarana yang digunakan dalam pembelajaran itu tidak ada. Lalu untuk kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan spektrum autis ini, pasti tentunya ada kendalanya masing-masing. Yang pertama karena anaknya ini susah fokus dalam belajar dan lebih senang berjalan. Lalu anaknya ini juga modian kalau dalam belajar. Jadi guru di sini harus bisa
memberikan kehendak si anak agar mood belajarnya itu naik. Dan tentunya karena prasarananya itu kurang lengkap, jadi jadi kendala dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan spektrum autis. Next. Selanjutnya ada layanan intervensi orang tua. Yang pertama ada bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran di rumah. Saat di rumah, orang tua mendampingi anak mengerjakan tugas sekolah yang diberikan dan juga membantu anak jika dia mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, ada kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran di rumah. Kendalanya mungkin saat anak tidak fokus dalam pembelajaran dan juga si anak akan tantrum bila keinginannya tidak terpenuhi. Yang ketiga ada dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua di rumah. Untuk sarana dan prasarana yang khusus di rumah tidak disediakan yang begitu spesifik. Cuma disediakan laptop yang biasa menjadi kesenangan Dian dalam belajar. Yang terakhir ada layanan terapi yang diikuti siswa dengan spektrum autis. Untuk sekarang tidak ada terapi yang dijalankan. Hanya saja waktu kecil Dian sempat terapi pada umur 4 tahun. Selanjutnya. Di sini ada identitas anak yang kami observasi. Jadi nama anak yang kami observasi yaitu Muhammad Nurdiansyah. Tempat tanggal lahirnya Martapura 28 April 2003. Jenis kelaminnya laki-laki dan agamanya Islam. Status anak itu anak kandung. Lalu jumlah saudara yaitu Dian anak pertama dan Dian juga anak tunggal. Dian bersekolah di SLB Negeri 1 Martapura dan Dian kelas 12. Alamatnya Jalan Sekumpul Raya, Guntung Paikat, Kompleks Ratu Permata Asri, nomor 13 Blok B, Kecamatan Banjarbaru Selatan. Selanjutnya ada riwayat kehamilan dan perkembangan anak. Yang pertama ada riwayat kelahiran. Pada saat hamil, ibu tidak memiliki riwayat penyakit dan juga hamil normal seperti orang biasanya. Ibunya mengandung selama 9 bulan dan saat melahirkan secara sesar di Rumah Sakit Ratu Jaleha. Berat anak yaitu 3 kg dan panjangnya 50 cm. Kemudian ada perkembangan masa balita. Saat balita, anak ini sama saja seperti anak biasanya, yang mana ketika dia lahir, dia juga menangis. Dian ini, dia tidak minum ASI, melainkan minum susu kaleng selama 2 tahun, dan imunisasinya juga lengkap. Kemudian ada perkembangan fisik. Anak ini mulai dapat berdiri pada umur 1,5 tahun dan berjalan umur 2 tahun. Kesehatannya baik dan tangan yang digunakan dominan juga tangan kanan. Kemudian ada perkembangan bahasa. Dian mulai meraba dan berceloteh pada umur 3 tahun. Perkembangan bahasanya mulai bisa saat dia umur 4 tahun. Itu juga setelah melakukan terapi. Kemudian ada perkembangan sosialnya. Perkembangan sosialnya baik, tapi di sekolah Dian ini hanya berteman dengan teman sebangkunya yang bernama Wardi. Kalau dengan teman yang lain, dia acuh saja. Dian juga suka mengaji dan Dian memiliki minat khusus yaitu olahraga. Kemudian yang terakhir ada perkembangan pendidikan. Dian masuk TK pada umur 5 tahun. Di TK lama pendidikannya selama 2 tahun. Kesulitan yang dialaminya selama di TK yaitu tidak mau duduk tenang. Kemudian Dian masuk SD umur 7 tahun. Kesulitan selama di SD, dia tidak mau diam. Anak ini sempat melakukan terapi bersama guru SD-nya. Kemudian dia juga memiliki prestasi selama di SD, yaitu dia menang lomba mengaji, juara harapan 3. Dia juga sangat menyukai mata pelajaran agama. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada perkembangan anak.
Nah, itu dari perkembangan prenatal atau sebelum kelahiran. Nah, jadi ibunya Dian ini tidak memiliki penyakit ketika mengandung dan juga ibunya Dian itu tidak mengonsumsi obat-obatan dari dokter gitu. Nah, umur kandungan Dian ini sama seperti anak pada umumnya, sama seperti ibu hamil pada umumnya gitu 9 bulan. Lalu yang kedua ada fase natal, yaitu fase kelahiran. Nah, Dian ini lahirnya normal sama seperti anak anak baru lahir pada umumnya, cuman Dian ketika dilahirkan itu melalui operasi sesar. Jadi menurut info yang kami dapatkan, pada saat mau melahirkan ibunya Dian itu sudah seharian mengalami kontraksi, tapi ternyata Diannya masih belum bisa dilahirkan, lalu keluarga besar memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Dian juga pada saat baru lahir itu menangis sama seperti anak pada umumnya. Dan menurut info yang kami dapatkan dari keluarga besar Dian itu tidak ada yang mengalami hambatan. Lalu yang ketiga pada fase postnatal atau setelah kelahiran, Dian ini tidak pernah mengalami benturan, kecelakaan maupun pukulan. Dian juga tidak pernah memiliki riwayat penyakit seperti meningitis atau encephalitis. Dian juga tidak pernah mengalami keracunan atau yang berhubungan dengan seperti itu. Kata orang tua Dian, Dian pernah diterapi pada saat umur 4 tahun dan setelah melakukan terapi itu terjadi banyak perubahan. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya ada analisis hasil identifikasi. Nah, kemarin kami mewawancarai 4 subjek. Pertama ada kepala sekolahnya, terus ada guru yang mendampinginya, juga wali muridnya karena orang tuanya anak ini, ibunya itu sudah meninggal dan ayahnya itu bekerja di tambang. Jadi kami tidak bisa untuk pergi mewawancarai. Terus yang terakhir ada orang yang serumah dengan anak. Nah, kami menggunakan 2 instrumen, yaitu pertama ada DSM-4 sama KARS. Nah, yang di mana DSM-4 ini menunjukkan bahwa si anak ini interaksi sosialnya itu kurang. Anak ini tidak memiliki rasa empati atau acuh tak acuh. Contohnya saat kami memanggil itu harus beberapa kali dulu baru anak itu menoleh. Lalu dalam masalah komunikasinya, anak juga jarang berbicara. Kalau berbicara pun dia pasti akan menggunakan bahasanya sendiri atau bahasa alien kita sebutnya. Dan itu pun sulit dimengerti. Lalu kadang juga imitasi serta perilaku yang terbatas, berulang-ulang dan berpola. Nah, si anak ini memiliki ciri khasnya itu yaitu sering menggerakkan jari-jarinya, contohnya itu seperti ini. Nah, dan juga dia itu suka melihat keluar kalau harinya itu sedang hujan. Nah, minat dan kegiatan anak ini mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara yang khas dan berlebihan, baik itu intensitas dan fokusnya. Kemudian anak ini juga seringkali sangat terpukau pada bagian-bagian tertentu dari suatu benda. Kemudian, selanjutnya ada instrumen KARS. Nah, dari hasil instrumen KARS ini dapat dilihat bahwa anak ini memiliki gejala, yaitu termasuk anak autis ringan. Nah, kenapa kami menyebutkan ini dia termasuk autis ringan? Karena dari 4 narasumber yang kami wawancari kemarin itu menunjukkan bahwa hasilnya itu memang memiliki autis ringan. Nah, saat diberikan perintah, anak ini mau melakukan dan jarang menolak atau memberontak. Contohnya itu saat disuruh untuk mengerjakan tugas di sekolah, anak ini pasti akan langsung mengerjakan soal ini sampai selesai. Anak ini juga memiliki beberapa gerakan khas, yaitu sama yang saya bicarakan tadi, yaitu sering menggerak-gerakkan jarinya dan melihat hujan di luar. Lalu saat anak diberikan sebuah objek, dia akan mempergunakannya seperti bagaimana fungsinya. Contohnya saat di sekolah itu, guru itu pasti akan memberikan sebuah pensil atau buku. Nih, ini ada pensil, ada buku. Kita belajar hari ini, kerjakan soal ini. Kalau sudah selesai, bilang ke Bapak. Nah, kalau di sekolah, dia seperti itu.
Lalu contohnya kalau di rumah itu dia diberikan sebuah laptop. Nah, dia itu mempergunakan laptop itu seperti bagaimana fungsinya, dia membuka permainan di dalam laptop itu, dan sering menonton YouTube juga. Anak ini hanya fokus menyukai satu objek saja, seperti saat dia menyukai satu pakaian, maka dia akan selalu ingin memakai pakaian tersebut. Nah, apabila pakaian tersebut itu tidak ada, anak ini pasti akan mencari, bahkan bisa sampai marah apabila pakaian yang ia suka ini tidak ada. Si anak juga menunjukkan rasa takut dan gelisah secara wajar, dia juga jarang berbicara, dan kalau berbicara kadang tidak jelas tetapi bisa dimengerti. Baik. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan nih. Dari kesimpulan semua dari pemaparan materi yang kami sampaikan, itu adalah Autism Spectrum Disorder atau ASD, juga dikenal sebagai autis, adalah gangguan perkembangan saraf yang umum bersifat genetik dan heterogen, dengan ciri-ciri kognitif yang mendasari dan biasanya terjadi bersamaan dengan kondisi lain. Menurut American Psychiatric Association, Autism Spectrum Disorder atau ASD ini adalah kondisi perkembangan kompleks yang melibatkan tantangan terus-menerus dalam interaksi sosial, komunikasi verbal dan non-verbalnya, dan juga perilaku terbatas atau berulang, serta efek ASD dan tingkat keparahan gejala berbeda pada setiap orangnya. ASD juga biasanya dapat didiagnosis pada masa kanak-kanak dengan banyak tanda. Paling jelas itu biasanya muncul usia 2-3 tahun. Tetapi beberapa anak autis ini berkembang secara normal hingga masa balita, kemudian mulai terjadi penurunan dalam perkembangannya. Nah, dari pengertian di atas ini dapat kita simpulkan bahwa anak yang kami jadikan sebagai subjek tersebut adalah namanya Dian, merupakan anak penyandang autis ringan. Hal ini berdasarkan informasi yang kami dapat dari gurunya di sekolah dan juga dari ciri-ciri yang bisa kami lihat. Dian juga disediakan fasilitas untuk mengembangkan minatnya dan dia juga mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarganya, walaupun kedua orang tuanya ini tidak ada, ibunya yang tidak ada. Nah, di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan kami. Nah, lalu juga ada beberapa dokumentasi nih. Ini saat di sekolah, ini juga saat di sekolah, saat wawancara di sekolah ini ada beberapa foto dengan gurunya juga dan juga ada Diannya juga. Nah, ini saat proses kami wawancarai gurunya. Ini saat proses kami berkunjung ke rumah Dian, tuh ada Dian juga di situ. Lalu sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang ingin berkomentar atau ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar.